Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada masa bayi usia 0 sampai 2 tahun. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hafiz Huni Salim dengan NIM 1513620006, mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Dr. Anda Yonina Akmal MHum, dan saya selaku mahasiswa Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama di sini ada perkembangan pada masa bayi. Masa bayi terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Banyak ahli yang menyebut masa bayi sebagai masa vital karena kondisi pada masa bayi merupakan fondasi kokoh pada tumbuh kembang selanjutnya. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa bayi. Yang pertama itu faktor intern. Tempo, kecepatan, dan irama perkembangan tersebut berbeda-beda pada setiap fase dan setiap anak. Bakat, temperamen, dan perkembangan anak itu tidak sama. Yang kedua ada faktor ekstern. Faktor ekstern itu terdiri dari perawatan jasmani, sikap, attitude pendidik, atau pengasuh orang tua sangat berpengaruh pada perkembangan pada masa bayi. Ada beberapa pertumbuhan dan perkembangan pada masa bayi. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Pada tahun pertama, pertumbuhan fisik sangat cepat, sedangkan tahun kedua mulai mengendur. Yang kedua, ada pola perkembangan bayi pria dan wanita itu sama. Dari 20 gigi seri, kira-kira 16 yang telah muncul sampai masa bayi berakhir. Pertumbuhan otak tampak dengan bertambah besar ukuran tengkorak kepala. Yang kedua, ada perkembangan motorik. Tingkah laku instinktif pada bayi beberapa hari baru lahir sebagian besar digunakan waktunya untuk tidur. Sekitar 88% waktu untuk tidur, 7% untuk minum susu, dan 1% untuk tingkah laku spontan. Waktu yang hanya sedikit ini digunakan untuk melakukan beberapa gerakan refleks yang akan menghilang pada masa bayi. Berikut gerak refleks itu. Refleks yang pertama itu refleks Moro atau refleks peluk. Refleks ini timbul karena anak terkejut dan mulai hilang pada sekitar bayi umur 4-5 bulan. Yang kedua ada refleks genggam atau refleks Darwin. Telapak tangan menggenggam kalau mendapat sentuhan dan menghilang saat bayi berusia 6 bulan. Yang ketiga ada refleks Babinski. Apabila telapak kaki dirangsang, ibu jari akan bergerak ke atas, jari kaki yang lain membuka dan menghilang saat bayi berusia 6 bulan. Yang keempat ada refleks mencium-cium atau rooting refleks. Jika pipi atau daerah mulut dirangsang, kepala memutar seolah-olah mencari puting susu dan ini akan menghilang saat bayi berusia 6 bulan. Dan yang terakhir ada refleks hisap mulut. Bayi akan bergerak-gerak seolah akan menghisap kalau pipinya dirangsang atau haus. Apabila refleks ini masih berada pada usia 6 bulan, berarti bayi mengalami perkembangan dan yang terhambat dan merupakan tanda adanya kerusakan otak. Yang ketiga ada perkembangan inteligensi. Sejak tahun pertama dari usia anak, fungsi inteligensi sudah mulai tampak dalam tingkah lakunya. Dilihat dari perkembangan kognitif, menurut Piaget, usia bayi ini berada pada periode sensori motor. Bayi mengenal objek yang berada di lingkungannya melalui sistem penginderaan dan gerakan motoriknya. Perkembangan kognitif pada bayi ditandai oleh kemampuan yang pertama itu mengembangkan imitasi, memori, dan berpikir, mempersepsi ketajaman objek, dan bergerak dari kegiatan yang bersifat refleks ke aktivitas yang mengarah pada tujuan. Ada 6 subperiode sensori motor. Yang pertama itu modifikasi usia 0 sampai 1 bulan. Yang kedua pengembangan skema usia 1 sampai 4 bulan. Yang ketiga ada reaksi pengulangan kedua usia 4 sampai 8 bulan. Yang keempat ada koordinasi reaksi-reaksi usia 8 sampai 12 bulan. Yang kelima ada reaksi pengulangan ketiga usia 12 sampai 18 bulan. Dan yang terakhir ada permulaan berpikir usia 18 sampai 24 bulan. Yang keempat dari pertumbuhan dan perkembangan pada masa bayi itu adalah perkembangan emosi. Yang pertama itu usia 0 sampai 8 minggu. Kehidupan bayi sangat dikuasai oleh emosi atau impulsif. Misalnya bayi senyum atau tidur pulas karena merasa kenyang, hangat, dan nyaman. Dia akan menangis jika lapar, haus, kedinginan, atau sakit. Yang kedua ada usia 8 minggu sampai 1 tahun. Pada usia ini, perasaan psikis mulai berkembang.
Anak merasa senang apabila melihat mainan yang ada di depannya dan melihat seseorang yang sudah dikenalnya. Yang ketiga ada usia 1-3 tahun. Pada usia ini perkembangan emosinya sudah mulai terarah dan sifat perasaan pada anak ini yaitu labil, mudah berubah tetapi tidak bertahan lama. Yang kelima ada perkembangan bahasa. Yang pertama itu masa permulaan, stadium Purwoko, usia 6-12 bulan. Masa ini disebut masa meraban, yaitu masa mengeluarkan bermacam-macam suara yang tidak berarti. Masa ini sebagai permainan pelatihan alat-alat suara dan anak sering mengulang beberapa suku kata. Dan yang kedua, masa pertama itu stadium kalimat satu kata, usia 12-16 bulan. Pada masa ini, anak sudah dapat mengucap sepatah kata yang sudah merupakan kalimat, tetapi kalimat tidak lengkap atau kalimat satu kata. Kata-kata yang diucapkan itu meskipun tidak langsung, tetapi mempunyai maksud tertentu. Yang ketiga ada masa kedua atau stadium nama, usia 16-24 bulan, di mana anak sudah mulai timbul kesadaran bahwa setiap orang atau benda mempunyai nama. Di samping nama orang atau nama benda, nama perbuatan yang disaksikan juga memiliki nama dan sifat-sifat tertentu juga dinyatakan dengan nama. Yang keenam ada perkembangan kepribadian. Masa bayi sering disebut periode kritis dalam perkembangan kepribadian karena pada saat itu diletakkan dasar di mana struktur kepribadian dewasa akan dibangun. Karena lingkungan terbatas dan ibu merupakan tempat yang paling dekat, maka kepribadian ibu dan jenis hubungan ibu bayi akan sangat mempengaruhi kepribadian bayi. Yang ketujuh ada perkembangan moral. Seorang anak dilahirkan belum memiliki pengertian tentang apa-apa yang baik dan yang tidak baik. Pada masa ini, tingkah laku anak semuanya didominasi oleh dorongan naruliyah belaka. Oleh karena itu, tingkah laku anak belum bisa dinilai sebagai tingkah laku bermoral atau tidak bermoral. Yang kedelapan ada perkembangan kesadaran beragama. Menurut Arnold Gesell, anak pada usia bayi sudah mempunyai perasaan ketuhanan. Perasaan ini sangat memegang peranan penting dalam pribadi anak. Perasaan ketuhanan pada usia ini merupakan fundamen bagi perkembangan perasaan ketuhanan periode-periode berikutnya. Orang tua sebagai lingkungan pertama bagi anak seyogianya melakukan hal-hal berikut. Yang pertama itu memberi contoh dalam mengamalkan ajaran agama secara baik. Yang kedua, memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang. Hal ini penting karena pada usia ini belum berkembang pemahaman akan kasih sayang Tuhan, atau lebih jauhnya konsep kehidupan beragama. Dan yang terakhir, mengenalkan konsep-konsep atau nilai agama kepada anak melalui bahasa. Di sini juga ada beberapa faktor yang mempercepat atau memperlambat perkembangan anak. Yang pertama itu faktor genetik, faktor kesehatan pada masa pranatal, faktor kesulitan dalam kelahiran, faktor kesehatan dan gizi, faktor rangsangan, faktor perlindungan, faktor prematur, faktor kelainan, dan faktor kebudayaan. Sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.